Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nesa Kalistationa dengan NIM 2261201077. Saya mahasiswa dari STIE Tuah Negeri Kota Dumai. Di sini saya akan membahas tentang mengapa pajak kendaraan bermotor penting untuk masyarakat. Seperti yang kita tahu, setiap tahunnya pasti diwajibkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Tapi, pernah nggak sih kalian kepikiran, sebenarnya seberapa penting sih pajak kendaraan ini untuk masyarakat? Apakah cuma beban atau justru punya manfaat besar buat kita semua? Di sini saya akan membahas tentang apa itu pajak, kenapa pajak kendaraan itu penting, tujuan dari pajak kendaraan bermotor, apa manfaat dari pajak kendaraan bermotor, dan yang terakhir, apa yang terjadi jika masyarakat tidak membayar pajak. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu pajak. Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Apa itu pajak kendaraan? Sebelum kita bahas tentang mengapa pajak kendaraan itu penting, kita pahami dulu apa itu PKB. PKB singkatan dari pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Artinya, kepemilikan yaitu hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalam dokumen atau bukti kepemilikan yang sah. Sementara itu, penguasaan adalah penggunaan atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah. Tujuan dari pajak kendaraan bermotor yaitu tidak hanya meningkatkan pendapatan pemerintah provinsi, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan di tingkat kabupaten atau kota. Sebagian dari pajak yang terkumpul akan dibagikan ke kabupaten atau kota untuk mendukung program-program pembangunan di daerah tersebut. Sekarang pertanyaannya yaitu, pajak ini buat apa sih? Nah, ternyata ada banyak manfaat yang kita rasakan dari pajak kendaraan ini. Yang pertama, sumber pendapatan daerah, di mana dana ini digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas pemerintah daerah, termasuk program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan ini digunakan untuk menjalankan berbagai fungsi pemerintahan, mulai dari pengelolaan administrasi hingga penyediaan layanan publik. Ketiga, pembangunan dan pemeliharaan jalan. Infrastruktur jalan yang berkualitas sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Dana dari PKB ini, pemerintah dapat memperbaiki jalan-jalan yang rusak, serta dapat membangun jalur baru yang mempermudah akses bagi masyarakat, sehingga juga dapat membantu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi jalan yang buruk. Yang keempat, peningkatan modal dan sarana transportasi umum. Sebagian dana PKB dialokasikan untuk meningkatkan modal transportasi umum. Dengan fasilitas transportasi umum yang baik, masyarakat memiliki alternatif yang lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan. Yang kelima, meningkatkan pendapatan kota. Tidak hanya meningkatkan pendapatan kota, pemerintah provinsi, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan di tingkat kabupaten atau kota. Sebagian dari pajak yang terkumpul akan dibagikan ke kabupaten atau kota untuk membangun program-program pembangunan di daerah tersebut, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di setiap kota atau kabupaten. Yang keenam, memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Pemilik kendaraan bermotor dapat merasa lebih tenang karena telah mematuhi peraturan yang berlaku, di mana dengan adanya kepastian hukum dan menghindari sanksi yang mungkin timbul dari keterlambatan pembayaran pajak, maka dengan membayar pajak PKB, memastikan data kendaraan tercatat akurat di sistem pemerintah. Dengan itu, penting untuk perpanjang STNK dan penjualan kendaraan. Yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya pendapatan yang stabil dari PKB, pemerintah daerah bisa menjalankan berbagai proyek pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Misalnya, perbaikan infrastruktur jalan dapat memperlancar distribusi barang dan jasa yang membantu pengusaha lokal meningkatkan efisiensi bisnis mereka. Selain itu, investasi dalam transportasi umum yang lebih baik bisa meningkatkan akseptabilitas warga ke tempat kerja atau pasar. Lalu, apa sih yang terjadi jika masyarakat tidak membayar pajak?
Bayangin saja kalau banyak orang yang nggak membayar pajak kendaraan. Yang pertama, jalan makin banyak yang rusak, transportasi umum tidak berkembang, pembangunan daerah jadi terhambat, dan yang terakhir, hutang negara bertambah. Maksud dari hutang pajak bertambah yaitu di mana pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Jika banyak masyarakat yang tidak membayar pajak sebagaimana mestinya, tentunya layanan umum dari pemerintah jadi terhambat, sehingga keadaan ini mungkin akan mengakibatkan kondisi hutang negara menjadi bertambah. Di sini, saya mengambil satu jurnal berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Bitung yang dibuat oleh Cindy Nunsari, Femi MG Tulusan, Dori M. Ruru. Pada jurnal penelitian ini membahas tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam membayar PKB sebagai sumber utama pendapatan daerah. Penelitian ini mengevaluasi tingkat partisipasi wajib pajak dan kualitas pelayanan yang diberikan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sudah cukup baik, didukung oleh pelayanan yang memuaskan dari Samsat. Namun, disarankan agar Samsat lebih proaktif dalam mengasosialisasikan pentingnya pembayaran PKB kepada masyarakat. Maka, kesimpulannya yaitu upaya peningkatan kesadaran melalui sosialisasi langsung diharapkan dapat lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga berkontribusi positif pada pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari video presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.